Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, nama saya Arsalan Abidinata sebagai moderator dari kelompok 3. Dari kelompok 3 ini, kami akan membahas mengenai resum pengantar penyusunan alat ukur. Sebelum kami menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 3. Yang pertama, Syafrizal Latif. Yang kedua, Kaila Putri Sofiani. Yang ketiga, Arsalan Abidinata. Yang keempat, Awan Rahmat. Yang kelima, Dia Yuniarti. Yang keenam, Astriana. Dan yang ketujuh, Ahmad Bermawi. Izinkan saya untuk menjelaskan materi yang pertama mengenai jenis-jenis tes psikologis. Jenis-jenis tes psikologis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan jenis tingkah laku yang diukur. Yang kedua, berdasarkan cara pengambilan atau administrasi. Yang ketiga, berdasarkan batas waktu penyelesaian tugas. Pada berdasarkan jenis tingkah laku yang diukur, itu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu maximum perform test atau ability test atau bisa dibilang optimal perform test, yaitu tentang tes prestasi atau achievement test. Yang kedua itu tes kecerdasan atau inteligensi test. Yang ketiga tes bakat atau aptitude test. Yang kedua itu mengenai typical perform test atau bisa dibilang personality test. Itu terbagi menjadi 2, yaitu tes inventory. Yang kedua itu tes proyeksi. Nah, pada berdasarkan cara pengambilan atau administrasi itu terbagi lagi menjadi 2. Ada yang individual dan juga ada yang tes kelompok. Nah, pada tes individual dalam satu waktu diberikan hanya kepada satu peserta tes. Sedangkan pada tes kelompok dalam satu waktu dapat diberikan kepada lebih dari satu peserta tes. Yang ketiga itu mengenai berdasarkan batas waktu penyelesaian tugas. Itu terbagi menjadi 2, yaitu speed test dan power test. Pada speed test, yaitu alat ukur yang item-itemnya relatif mudah, punya batas waktu singkat, dan menekankan pada kecepatan dalam mengerjakan tugas. Sedangkan power test, yaitu alat ukur yang item-itemnya punya derajat sukar, tidak ada batas waktu, dan lebih menekankan kepada kemampuan menyelesaikan tugas. Pengukuran suatu gejala psikologi, tingkah laku, yaitu atribut paling utama dalam pengukuran psikologi, atau psychological attribute atau trait atau construct, dalam mengukur atribut psikologi seseorang. Pengukur dapat menggunakan 2 metode pengukuran, menggunakan tes atau non-tes. 2 metode pengukuran ini sangat mudah sekali dibedakan. Tes digunakan untuk mengukur performansi maksimal subjek yang dites. Dalam tes, jawaban subjek dinilai benar-benar salah. Jadi, agar bisa menjawab soal dengan benar, subjek harus mengeluarkan sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin. Contoh, alat ukur yang menggunakan metode ini misalnya tes IQ, tes bakat, atau tes ujian sekolah. Sedangkan non-tes mengukur performansi tipikal subjek yang dites sehingga jawabannya tidak dinilai benar atau salah. Pengukuran suatu gejala psikologi. Definisi operasional. Perilaku agresi, tingkah laku individu yang ditunjukkan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menghendaki atau menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Perilaku agresi dapat berupa fisik ataupun verbal dan dapat terjadi pada orang lain ataupun objek yang menjadi sasaran perilaku agresi. Tentukan sampel tingkah laku atau dalam bentuk item. Itu ada 2. Yang pertama itu item difficult. Item difficult digunakan pada maximal perform test yang memiliki item yang diskor benar atau salah. Cara paling umum menghitung item difficult adalah melalui proses proporsi penempuh tes yang menjawab suatu item dengan benar. Individu yang lebih mampu diharapkan lebih banyak menjawab benar item dibandingkan individu yang kurang mampu. Yang kedua itu item discrimination. Dapat digunakan hampir pada semua jenis tes, maximal performance atau ability test dan typical performance test. Item harus dapat membedakan individu yang memiliki kemampuan atau karakteristik berbeda. Pengukuran suatu gejala psikologi. Yang ketiga itu distractor power atau distraktor yang baik.
dipilih oleh individu yang tidak mempunyai kemampuan. Yang kedua itu dipilih relatif merata oleh individu yang menjawab salah. Yang ketiga itu perbandingan expected distractor power dengan actual distractor power. Yang keempat itu korelasi skor distractor dengan skor total. Alat ukur, tes conceptualization, dan tes construction. Dan yang ketiga itu tes tryout. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah penyusunan alat ukur psikologis. Menurut Cohen dan Swerdlik tahun 2005, ada 5 alat ukur psikologis. Yang pertama itu tes conceptualization, 2 tes construction, 3 tes tryout, 4 item analisis, 5 tes revision. Yang pertama itu tes conceptualization. Diterjemahkan dari bahasa Inggris, konseptualisasi adalah pandangan abstrak yang disederhanakan dari beberapa bagian dunia yang dipilih, yang berisi objek, konsep, dan entitas lain yang dianggap menarik untuk tujuan tertentu, dan hubungan di antara mereka. Sebelum menyusun sebuah tes conceptualization, perlu diperhatikan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang ingin diukur oleh tes? Kedua, apa tujuan tes? Ketiga, apakah tes yang akan disusun memang dibutuhkan? Keempat, siapa yang akan menggunakan tes tersebut? Kelima, kepada siapa tes ini akan diberikan? Keenam, bagaimana tes diadministrasikan? Lalu yang terakhir itu bagaimana format item yang ideal. Tes construction atau konstruksi tes. Konstruksi tes adalah prosedur sistematik untuk mengukur keterampilan pengetahuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Ada yang harus diketahui sebelum membuat konstruksi tes. Yang pertama, membuat item sesuai format yang ditentukan sebelumnya. Kemudian menentukan teknik penyekoran. 1. Konstruk dan indikator. Definisi empati. Empati merupakan respon emosional yang berorientasi pada orang lain dan ditimbulkan oleh kongruen dengan kesejahteraan yang dirasakan dari orang lain. Menurut Batson, Ahmad, Liser, dan Sang 2005. 2. Aspek empati. A. Simpati. B. Warm atau kehangatan. C. Compassionate atau penuh kasih. D. Soft-hearted atau hati yang lembut. E. Tender atau lembut. F. Moved atau terharu. 3. Indikator. A. Simpati, merasakan rasa sakit yang dirasakan orang lain, baik fisik maupun psikis. B. Warm, bersedia membuka diri dan menunjukkan antusiasme untuk menerima keluh kesah orang yang menderita. C. Compassionate, merasa kasihan dengan penderitaan orang lain. D. Soft-hearted, peka terhadap penderitaan orang lain. E. Tender, mengekspresikan perasaan dan kepedulian orang lain. F. Moved, tergerak untuk membantu mengurangi penderitaan orang lain. 4. Item. A. Soft-hearted. Contohnya, sulit bagi saya untuk menyimpulkan seseorang sedang bersedih sebelum menceritakan kepada saya. B. Tender. Contohnya, bukan suatu hal yang penting untuk mengungkapkan rasa duka cita kepada orang yang mengalami musibah. C. Moved. Contohnya, saya merasa menyesal jika tidak menyadari kesedihan yang dirasakan orang lain. Tabel kisi-kisi berisikan definisi, dimensi, indikator, jumlah item target, dan jumlah item yang dibuat. Selanjutnya yaitu tes tryout. Tes tryout digunakan dengan cara memberikan alat ukur atau tes kepada sejumlah subjek dengan karakteristik yang sama dengan subjek yang dituju. Sebelum melakukan tryout, perlu dilakukan uji keterbatasan. Tujuannya untuk mendapatkan masukan terhadap kualitas item, kejelasan instruksi dan pengantar, jumlah item, kesesuaian antara indikator dan item, layout alat ukur, dan lama mengerjakan.
Sebelum melakukan tryout, sangat penting melakukan persiapan. Persiapan tersebut terdiri dari yang pertama, format alat ukur siap dan kriteria yang digunakan untuk uji validitas. Yang keempat, item analisis. Item analisis terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, menganalisis item-item alat ukur atau tes secara kualitatif dan kuantitatif atau empiris. Yang kedua, diperoleh setelah memperoleh data dari sampel yang cukup banyak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tes revision, yang dimana tes revision adalah kegiatan untuk memperbaiki hal-hal atau item-item yang masih dianggap belum sempurna atau belum baik, dan masih perlu mendapatkan perbaikan atas hasil tes tersebut. Dan setelah direvisi, maka alat tersebut akan dilakukan uji coba kembali atau di-tryoutkan kembali agar mendapatkan hasil yang sempurna atau mendapatkan hasil yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Terima kasih.